Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media dan sumber belajar di pendidikan formal. Saya Zulfani Wahyudi Saskia. Saya Istinga Natun. Saya Unesa Nadia. Media pembelajaran adalah alat bantu yang menunjang proses belajar mengajar, baik berupa media cetak maupun media elektronik. Fungsi media ada 5. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Contohnya dalam pelajaran sejarah, dengan pemutaran video atau film pada masa lampau, itu akan mempermudah siswa untuk lebih memahami sejarah itu sendiri. Lalu yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Contoh dalam pelajaran seni budaya, tidak hanya menghafalkan not, tapi dengan kita menggunakan alat musik, kita lebih memaknai lagu itu sendiri. Lalu yang ketiga itu mengatasi keterbatasan ruang. Dengan kita menggunakan global atau atlas, kita bisa mengetahui letak benua Afrika dan letak benua Amerika. Lalu yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Contoh dalam pelajaran Al-Quran hadis, kita menggunakan acuan Al-Quran dan hadis agar lebih tahu, lebih memaknai ayat atau hadis yang akan disampaikan. Dan yang kelima, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Lafidanles, ada 4 fungsi media. Yang pertama, atensi. Atensi adalah menarik perhatian siswa. Yang kedua, afektif. Afektif adalah kenyamanan ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, kognitif. Kognitif adalah mempermudah, memahami, mengingat informasi yang disampaikan. Dan yang keempat, kompensatoris. Kompensatoris adalah membantu siswa yang memiliki kelemahan dalam pembelajaran verbal. Jenis media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, media cetak, contohnya itu teks, buku, modul, dan lain-lain. Yang kedua, itu media audio. Media audio ini berisi rekaman suara atau podcast dan lain-lain yang berbentuk suara. Lalu yang ketiga, media audio visual. Media audio visual ini menyajikan atau menayangkan gambar dan suara atau bisa video yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu poin D, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli yaitu Kemp dan Dayton 1985 yaitu ada pembelajaran menjadi lebih interaktif. Terus selama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Yang tadinya misalkan metode pembelajarannya itu kurang efektif atau efisien, terus menggunakan media pembelajaran misalkan berupa teks atau gambar, nah pembelajarannya menjadi lebih singkat. Terus kualitas hasil belajar meningkat. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja. Selanjutnya yaitu poin E, manfaat media pembelajaran bagi guru. Yaitu ada memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Ya, jadi guru dalam menjelaskan materi yang rumit itu bisa diperjelas menggunakan media pembelajaran yang efisien atau efektif, misalkan berupa video atau gambar. Terus ataupun yang sulit dijelaskan misalkan tentang alam sekitar, bentuk maupun jenis-jenisnya, kalau misalkan dijelaskan itu rumit atau sulit apabila jika kita langsung ke alamnya atau lingkungan kan bisa memperjelas. Terus ada metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Jadi tidak hanya itu saja, tetapi banyak variasinya. Terus efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Dalam menggunakan waktu dan tenaga jelas lebih efisien atau lebih efektif dalam pembelajaran. Yang tadinya misalkan sulit untuk dijelaskan, terus dengan adanya media pembelajaran itu lebih mempersingkat waktu atau tenaga. Dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Jadi dengan adanya media pembelajaran baru atau bervariasi itu dapat lebih memberikan perhatian atau bisa lebih membawa siswa itu lebih fokus dalam pembelajaran, yang tidak hanya berupa metode itu saja atau yang ya bisa dikatakan monoton atau membosankan kayak gitu. Tetapi adanya media pembelajaran lebih bervariasi, lebih efektif, lebih efisien, kayak gitu. Terus poin selanjutnya yaitu poin F, manfaat media pembelajaran bagi siswa. Di sini ada poin-poinnya yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, bisa lebih memahami.
Terus pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Ya, jadi pembelajarannya tidak membosankan ya, tetapi justru menyenangkan. Misalkan dengan materi tersebut misalkan dijadikan video atau gambar kayak gitu, atau mengunjungi tempat tersebut kayak gitu. Jadi lebih menyenangkan, tidak membosankan. Dan juga lebih dimengerti, lebih mudah dimengerti. Terus kualitas belajar siswa meningkat. Karena siswa merasa pembelajarannya itu menyenangkan, tidak membosankan, terus mudah dipahami. Nah, dari situ kualitas belajar siswa itu lebih meningkat. Terus proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Ya, selanjutnya yaitu ada sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tersebut. Jadi bisa dipersingkat atau lebih diperjelas bahwa sumber belajar adalah semua bahan itu baik berupa data, orang, terus informasi, data orang, informasi atau wujud tersebut yang dapat memberikan informasi kepada peserta didik dan dapat digunakan untuk belajar dan mencapai tujuan kompetensi tertentu. Terus arti sumber belajar menurut para ahli. Menurut Yusuf Hadimiyarso, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya pembelajaran. Jadi sumber belajar menurut para ahli itu bisa dipahami bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa pesan, orang, bahan, alat, ataupun lingkungan yang dapat memungkinkan terjadinya belajar atau pembelajaran. Selanjutnya itu ada macam-macam sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber yang digunakan untuk memberikan fasilitas belajar bagi siswa. Yang selanjutnya, berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber belajar yang direncanakan. Sumber belajar yang direncanakan yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya, yaitu ada buku pelajaran, modul, lalu ada buku paket. Yang kedua, itu ada sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Contohnya seperti kebun binatang, film, museum. Nah, kayak museum ini kan banyak banget tempat sejarah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar gitu kan. Jadi biar nggak kayak di dalam kelas terus gitu. Lalu poin yang D itu ada jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama itu ada pesan. Apa sih itu pesan? Pesan itu informasi pembelajaran yang akan disampaikan berupa ide, lalu ajaran nilai-nilai. Nah, contohnya itu seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng. Nah, yang kedua itu ada orang. Orang itu contohnya kayak guru, masyarakat sekitar, lalu murid, keluarga. Lalu yang ketiga tuh ada bahan. Bahan tuh contohnya seperti video, gambar, film, lalu buku. Itu bahan. Nah, yang keempat tuh ada alat. Contohnya itu ada radio, televisi, komputer, proyektor. Nah, itu alat-alat sumber belajar. Nah, yang kelima itu ada pendekatan. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan adanya seminar, debat, diskusi, lalu diadakan belajar kelompok bersama. Yang keenam ada lingkungan. Contohnya kayak ruang laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, taman, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa manfaat sumber belajar, diantaranya yaitu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, ada dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru.
Yang selanjutnya ada fungsi sumber belajar, yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Lalu yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Lalu yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.